Salam, saya Advokat Dr. Toga Situmorang. Pada kesempatan di hari Rabu, tepatnya di tanggal 6 Agustus 2025, saya hanya memberi kepastian dan ketegasan bahwa apa yang pernah kita ungkapkan dalam VT itu bukan karena saya ingin pansos atau ingin korek-korek laporan orang, bukan. Karena itu adalah tugas saya sebagai seorang advokat. Tugas saya sebagai seorang advokat yang ditunjuk oleh seseorang secara resmi dan patut. Jadi saya melakukan itu sesuai undang-undang advokat. Nah, jadi kesempatan ini juga biar kita luruskan atau klarifikasi terkait Fitri Sauteru, juga pihak Polres Jakarta Selatan melalui Kasih Humas. Itu Bapak Kompol Murodi juga sudah memberikan keterangan bahwa betul ada laporan Nikita Mirzani kepada pihak Fitri Sauteru. Dan saya kapasitasnya di sini untuk mengawal kasus ini sebagai seorang advokat, sebagai lawyer yang memang ditunjuk secara resmi. Nah, jadi jangan dikatakan lawyer uzur, lawyer baser, saya dikatakan sebagai baser dan juga dibilang amit-amit, itu berarti menghina kepada profesi saya sebagai seorang advokat. Dan kalau memang kita bisa flashback, kenapa sampai Nikita Mirzani melaporkan Fitri Sauteru ini, itu karena adanya dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik terkait unggahan Fitri Sauteru di media sosial yang menyebutkan Nikita Mirzani mengidap HIV 3 huruf. Nah, jelas apa pantas seorang wanita itu mendiskreditkan, mengunderestimatekan wanita lain, yaitu seorang Nikita Mirzani, dengan kata-kata bahwa mengidap penyakit 3 huruf. Nah, sehingga Nikita Mirzani makanya membuat laporan di Polres Jakarta Selatan. Nah, menurut juga Kompol Murodik, sudah 2 kali dipanggil, tapi dia tidak datang alias mangkir. Laporan itu dilayangkan oleh Nikita Mirzani 11 Februari 2025. Dan itu terkait pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 Undang-Undang ITE dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Nah, saya berharap dengan adanya informasi terbaru bahwa Fitri Sauteru akan datang ke pihak penyidik Polres Jakarta Selatan, kita minta itu ada satu kepastian hukum. Jangan hanya menyatakan ingin datang, tapi ditunggu-tunggu sampai tahun depan nggak datang-datang. Itu namanya melecehkan panggilan polisi. Betul, ini sifatnya masih klarifikasi ataupun undangan. Betul, ini masih penyelidikan. Namun, apabila kita dipanggil oleh pihak kepolisian dalam bentuk undangan sekalipun, wajib kita hormati institusi. Wajib kita menghargai panggilan ataupun undangan tersebut. Jangan berani menjelek-jelekan orang yang dikatakan mengidap penyakit HIV 3 huruf tadi, mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak berani. Bahkan menghina-hina daripada diri kita yang memang sudah memberikan informasi yang baik. Artinya apa? Masyarakat harus diedukasi. Kalau ada panggilan polisi, wajib kita datang. Dan di media sosial, wajib hati-hati. Jangan menyalahgunakan media sosial. Karena kalau sampai kita menggunakan media sosial, ada hukum menanti. Nah, itu. Jadi dalam hal ini, kita berharap pihak Polres Jakarta Selatan lebih cepat, lebih tegas, lebih betul-betul adanya satu kepastian. Kalaupun dia tidak mangkir kalaupun dia tidak datang dan mangkir dalam batas waktu tertentu,
seperti omongan humas bahwa dia akan pihak penyidik akan memanggil saksi, saksi bahasa, saksi ITE, ataupun saksi ahli hukum, itu kita harap cepat adanya gelar perkara. Karena dengan adanya gelar perkara, maka kepastian hukum itu bisa ditegakkan. Bukan seperti ini, ngambang dari tanggal 11 Februari 2025. Sekarang sudah bulan Agustus, hampir 5 bulan. Nikita Mirzani menanti-nanti. Nah, kesempatan ini izinkan saya advokat Dr. Togas Tumorang sebagai advokat resmi itu ingin agar kasus ini bisa berjalan maksimal. Karena klien saya Nikita Mirzani sangat berharap kepastian hukum atas laporan diri dia kepada Fitri Sauteru di Polres Jakarta Selatan. Demikian juga dengan kasus-kasus yang lain, saya juga akan mengupdate kasus yang lain, terutama dengan kasus-kasus yang sudah ada yang bergulir, baik di Polda Metro ataupun di Polres Jakarta Selatan terkait Nikita Mirzani. Saya advokat Dr. Togas Tumorang, selalu keadilan akan menemukan kebenaran. Tuhan memberkati. Disinilah yang sangat kita sayangkan, karena saksi itu di dalam satu persidangan itu diharapkan untuk membuatnya terang satu masalah, bukan malah dibatasi keterangannya. Apalagi kalau saksi ini itu merupakan saksi fakta yang memang dia tahu tentang satu produk yang memang juga dia bisa menerangkan secara gamblang, terutama dalam persidangan. Itu sangat-sangat kita sayangkan. Bang, meskipun jadi saksi, tapi dokter sendiri produknya baru aja ditarik oleh Bepom. Mungkin ini akan memberatkan kita nggak, Bang? Jadi kalau terkait produknya saksi tersebut, itu kan tidak berhubungan dengan kasus yang dilaporkan oleh Dr. Gladys ya, Reza Gladys ya. Jadi dari inti saksi yang dihadirkan pada hari ini, jelas kenapa sangat membuka terang dari suatu masalah, karena ini merupakan bagian yang memang di awal kan mereka menjadi dipanggil saksi di Polda Metro dulunya. Nah sekarang kita bisa dengar seperti ini, malah kalau kita kaitkan dengan dakwaan ataupun apalagi LP yang pertama dari Polda Metro dengan fakta persidangan hari ini, itu jauh. Itu yang kita sangat sayangkan, sehingga habis energi kita terkait sidang hari model seperti ini. Apalagi jelas indikasinya bahwa ini bukan terkait masalah adanya dugaan perbuatan pidana yang dilakukan Nikita. Ini hanya semata-mata persaingan bisnis, ketakutan bisnis daripada dunia skincare kepada orang yang bernama Nikita Mirzani. Itu aja. Bang, ini kan kalau bisa dilihat kasus perjalanan dari sidang ini kan lumayan cukup menegangkan ya, Bang ya. Melihat juga dari kemarin kita mengamuk gitu. Mungkin ini nggak sih Bang, kalau Abang sebagai praktisi hukum itu bisa memberatkan nggak sih? Memberatkan siapa? Ini kita. Apanya? Dalam dakwaan gitu atau mungkin dalam... Kalau dakwaan kan sudah jelas. Ini dakwaan yang dipakai jaksa itu adalah dakwaan yang memang dikeluarkan dari pihak kepolisian. Kan kepanjangan tuh dari pihak polisi kepada pihak jaksa. Jaksa sekarang mendakwa daripada Nikita sebagai terdakwa. Jadi kalau masalah berat, ya otomatis harusnya kan dari awal kasus ini tidak sampai naik di persidangan. Tidak sampai itu. Tapi untuk perilaku Nikita di persidangan sendiri bisa memberatkan nggak, Bang? Kalau perilaku sekarang kita bicara seorang terdakwa yang sekian bulan itu di dalam tahanan, yang dia merasa tidak pernah ikut campur dalam perkara Dr. Gladys. Bagaimana coba? Itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Ya, kayak siapapun manusia yang dituduh dilakukan pidana ataupun dibilang melakukan suatu perbuatan melawan hukum, padahal dia tidak melakukan. Coba bayangkan. Dan ada unsur sendiri kesimbangan kan dari Abang bilang ini bahwa persaingan bisnis Ya. kita sendiri itu menjadi kambing hitam dari. Makanya tadi saya bilang ini kan ada siklus yang namanya satu bisnis skincare. Nah, dengan adanya review-review yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani,
Ini kan jelas, ya, jelas membuat tidak nyaman dunia skincare yang sedang digeluti sama orang-orang yang memang tidak suka reviewnya Nikita Mirzani. Soal rekaman suara yang